Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam program Power in the Gospel. Saat ini saya akan membahas perenungan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai 19. Karena perenungan ini akan direnungkan oleh seluruh warga Gemim mulai tanggal 5 Juli sampai 11 Juli mendatang. Karena itu saya rindu untuk boleh ambil bagian supaya boleh memperlengkapi saudara-saudara yang akan menyusun khotbah khusus bacaan di minggu berjalan nanti. Karena itu sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, surat 1 Petrus sama juga dengan surat 2 Petrus. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus. Lewat surat ini, saudara, Rasul Petrus menggenapi amanat langsung dari Yesus kepadanya dalam Lukas 22 ayat 32 dan Yohanes 21 ayat 15-17. Ia benar-benar menguatkan saudara-saudara seiman dalam menghadapi penderitaan karena mengikut Yesus, yakni orang Kristen yang berada di wilayah Kekaisaran Romawi dengan Kaisar Nero yang menjadi pemimpinnya. Ia sangat membenci orang Kristen, sehingga di masa itu orang Kristen ditempatkannya sebagai warga negara kelas paling bawah yang selalu dipandang rendah oleh warga Roma yang di dalamnya ada orang Yunani juga orang Yahudi. Sudah jelas mereka tidak diberi hak yang sama dengan kaum Yahudi dan Yunani bukan Kristen. Orang Kristen difitnah sebagai penyebab kebakaran kota Roma. Mereka dikambing hitamkan
yang menjadi awal orang Kristen diperlakukan dengan keji di luar batas kewajaran manusia, hingga menjadi korban pembantaian yang kejam. Ada orang Kristen yang dijahit dalam kulit binatang dan kemudian dicabik-cabik oleh anjing ganas. Tubuh mereka dibalut dengan lilin dan kemudian dipasang sebagai tiang-tiang, dijadikan obor di kebun Kaisar Nero. Ada banyak mayat orang Kristen yang bergelimpangan di jalan-jalan. Ini sangat memiriskan sebagai orang percaya di dalam kekaisaran Romawi. Mengapa mereka sangat dibenci sebagai orang Kristen? Ternyata karena hidup orang Kristen yang menampakkan teladan Kristus. Orang Roma sangat gelisah, saudara, melihat cara hidup orang Kristen yang tetap setia pada iman. Mereka tetap beriman kepada Yesus sekalipun mereka dianiaya, bahkan bersedia mati martir. Tetapi orang Kristen tidak berlaku jahat, saudara. Mereka terus mengedepankan hidup saling mengasihi, mengampuni, dan saling melayani. Ini adalah buah-buah pelayanan Injil dari Rasul Petrus, tapi juga di dalamnya ada Rasul Paulus. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tahu kesetiaan rasul-rasul ini menghantar mereka juga mati martir dalam kekaisaran Romawi, yaitu oleh Kaisar Nero. Saudara-saudara, dalam perenungan saat ini kita dapati bahwa Petrus menasihatkan orang Kristen di Roma untuk jangan melakukan dosa, tapi ikuti terus teladan Yesus, yakni Yesus yang telah juga menderita secara badani, bahkan sampai mati di salib, tapi pengorbanannya adalah karena kasih agape, kasih yang sempurna, kasih Allah kepada umatnya. Ia melayani sesama dalam pelayanannya selama dia ada di dunia. Ia menolong orang sakit, orang miskin, mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Maka dalam perenungan ini, saudara, Petrus mengajak agar orang Kristen pun bersedia menderita untuk Kristus. Karena ada kesudahan dalam penghakiman yang akan menghakimi baik orang benar, apalagi orang fasik. Ia menghiburkan orang percaya yang sementara berjuang dalam penderitaan di bawah kekaisaran Romawi. Karena itu, saudara, khusus dalam perenungan ini ada beberapa hal penting yang harus dilakukan berkaitan dengan penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, menguasai diri, tetap tenang dan berdoalah. Berdoa dalam keadaan lemah, berdoa dalam pergumulan berat, berdoa saat sedang menderita, saat keluhan-keluhan kita tidak lagi bisa terucap, bahkan yang ada hanya air mata yang menetes. Pada saat itu, saudara, ada Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa. Saya akan tampilkan di description box ayat-ayat penunjang dari perenungan ini. Yang kedua, saudara, dari perenungan ini adalah pakailah karunia Allah untuk mengasihi dan melayani sungguh-sungguh. Meskipun pada manusia tidak ada kasih agape, ya, karena kasih agape hanya ada pada Allah. Tapi paling tidak, saudara-saudara, orang percaya bisa meneladani Kristus yang kasihnya dinyatakan lewat pelayanan kepada sesama. Melayani yang membutuhkan dengan tidak bersungut-sungut, dengan ketulusan, dengan kasih. Ini dilakukan semata-mata untuk kemuliaan bagi Sang Pemberi karunia itu sendiri, yakni Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, di tengah pandemi COVID-19, kita patut menghargai mereka yang menyatakan kasih dan pelayanan dalam tugas
tugas-tugas mulia yang dipercayakan kepada mereka. Mereka adalah tim gugus COVID-19, pemerintah, aparat TNI dan Polri, terkhusus para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan di tengah pandemik ini. Tuhan yang dimuliakan dalam pengabdian mereka, bersyukur di masa-masa sulit ini selalu juga ada para relawan, dermawan, lembaga kemanusiaan, lembaga sosial yang turut membantu menyalurkan bantuan dalam berbagai hal, sehingga mereka yang terdampak di tengah pandemik ini pun tetap bisa mengalami kehidupan yang layak, sehingga terkhusus mereka yang positif COVID, ODP, PDP, OTG bisa mendapat perawatan terbaik. Para hamba-hamba Tuhan yang lewat lembaga gereja terus menyuarakan suara kenabian untuk menguatkan umat di masa sulit ini. Semua ini sekali lagi untuk menampakkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita patut menghargai kerja keras orang-orang yang melayani dengan kasih. Ketiga, saudara, lebih baik menderita karena iman daripada karena melakukan dosa. Orang percaya harus tahan menderita jika penderitaan itu disebabkan oleh iman, karena penderitaan itu membuat orang percaya turut mengambil bagian juga dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus mendatangkan kemuliaan, maka orang percaya pun dikatakan harus bersukacita, bergembira jika dinista karena Kristus sampai mendapat kemuliaan dalam penghakiman ketika Yesus datang kembali. Ayat 18, saudara, memberi jaminan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi tidak usah ragu, saudara. Kalau kita yang benar saja harus mengalami penghakiman, tapi penghakiman kita adalah menikmati penghargaan. Orang fasik, orang berdosa pun tidak luput dari penghakiman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus terus mengingat firman Tuhan, bahwasanya kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7-8 berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, akhirnya saudara-saudara, demikianlah perenungan dari 1 Petrus 4 ayat 7-19 ini. Semoga bisa membantu saudara-saudara dalam mempersiapkan khotbah berkaitan dengan tema Gemim mulai tanggal 5-11 Juli 2020 nanti. Tidak lupa sekali lagi saya menghimbau saudara-saudara untuk turut memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di new normal era ini dengan tetap disiplin, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, tetap memakai masker, sering-sering cuci tangan dengan air dan sabun, pakai hand sanitizer, menjaga jarak, hindari kerumunan yang tidak perlu, dan tetap berdoa sebelum saudara keluar dari rumah, sehingga kita semua akan mengalami perlindungan dari Tuhan dan tetap sehat selalu. Demikian saudara, sampai jumpa dalam channel ini dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.